Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Yahya bin Jabirin At-Ta'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Yahya bin Jabir At-Ta'i oleh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, ma qaddama rajulun syai'an baina yadayhi ahabba ilaihi wala huwa fihi a'zamu ajran min waladin qaddamahu baina yadayhi ibna isnatai asyarata sanatan. Tidaklah mendahulukan oleh seseorang akan sesuatu baina yadaihi yang ada di hadapannya, ahabba ilaihi yang lebih disukai kepadanya, wala huwa fihi dan tidaklah dia berada padanya a'zama ajran, ya, akan yang lebih besar daripada ganjaran pahala, min waladin ketimbang daripada anak, qaddamahu baina yadaihi yang ia dahulukannya di hadapannya, ibna isnatai asyrata sanatan, yakni anak laki-laki umur 12 tahun. Wa yuqalu as-sabru indal musibatil ula, dan dikatakan adapun sabar itu ketika musibah yang pertama. Li'annahu idza madha alaihi waqtun fa innahu yasbiru in syaa aw aba fal aqilu man sabara bi awwali marratin. Karena bahwasanya yaitu apabila berlalu atasnya oleh satu waktu, maka sesungguhnya dia yaitu sabar ia kalau ia mau atau enggan ia. Falaqilu, maka adapun orang yang berakal cerdas, man sabara bi awwali maratin, yaitu orang yang sabar ia pada awal kali. Wa ruwiya an Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala annahu mata lahu ibnun. Diriwayatkan dari Imam Ibnul Mubarak rahimahullah bahwasanya yaitu mati bagi Ibnul Mubarak oleh anak laki-lakinya. Famarra bihi majusiyun yu'azzihi, maka berlalu lewat bertemu Ibnul Mubarak oleh orang Majusi yang bertakziah oleh Majusi akan Ibnul Mubarak. Faqala lahu, maka berkata Majusi kepada Ibnul Mubarak, yambaghi lil aqili an yaf'alal yawma ma yaf'aluhul jahilu ba'da khamsati ayyam. Siogianya bagi orang yang berakal cerdas oleh bahwa memperbuat ia pada hari ini akan apa-apa yang memperbuat akan dia oleh orang bodoh sesudah 5 hari. Faqala Ibnul Mubarak, maka berkata oleh Imam Ibnul Mubarak, uktubu hadza minhu, catat oleh kalian akan ini omongan dari Majusi. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi yaitu bersabda oleh Nabi, man azza musaban kana lahu mislu ajrihi, barang siapa takziah ia akan orang terkena musibah, maka ada baginya yaitu seperti ganjarannya.
orang yang terkena musibah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi yaitu bersabda, as-sabru salasatun, adapun sabar yaitu ada 3. Sabrun ala ta'ati, pertama sabar atas ketaatan. Wa sabrun alal musibati, kedua sabar atas musibah. Wa sabrun anil maksiati, ketiganya sabar daripada menjauhi maksiat. Faman sabara 'alal musibati hatta yaruddaha bihusni azaiha kataballahu lahu salasami'ati darajatin. Barang siapa sabar ia atas musibah sehingga menolak ia akan musibah dengan bagus hiburannya, niscaya menuliskan oleh Allah baginya akan 300 derajat. Wa man sabara 'ala ta'ati, barang siapa sabar ia atas ketaatan, kataballahu lahu sittami'ati darajatin, maka menuliskan oleh Allah baginya akan 600 derajat. Wa man sabara 'anil maksiati, barang siapa sabar ia daripada menjauhi maksiat, kataballahu lahu tis'ami'ati darajatin, niscaya menuliskan oleh Allah bagi dia akan 900 derajat. Ma baina darajataini kama baina tukhumil ardi ila muntahal arsy marrataini, yang adapun jarak antara 2 derajat itu seperti barang yang antara dasar bumi sampai puncak arsy marrataini, padahal 2 kali lipatnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara pentingnya sabar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim, khususnya dalam menghadapi musibah. Hadis kita yang pertama diriwayatkan dari seorang tabi'in besar, namanya Yahya bin Jabir. Beliau ngaji kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Namanya disebut hadis mursal, hadis yang sahabatnya enggak disebut, langsung dia bilang dari Nabi, padahal dia enggak ketemu sama Nabi, enggak ketemu. Begitu, sahabatnya enggak ada, namanya disebut hadis mursal. Kata Sayyidina Yahya At-Ta'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kado. Kata Nabi, ma qaddama rajulun syai'an, tidak ada kado yang dipersembahkan oleh seseorang yang lebih dia sukai ama dia, lebih besar ganjarannya ketimbang anak wafat. Anak wafat, mana anak umurnya 12 tahun. Artinya kalau kita punya anak
kemudian meninggal masih kecil. Anak yang meninggal masih kecil, pastikan orang yang mati belum balik. Jangankan anak muslim, anaknya orang kafir, kalau mati masih kecil, pastikan dia masuk surga. Orang kalau mati masih kecil pasti surga, siapa aja kalau mati belum balik. Tapi kalau udah balik, ini 50-50, mungkin surga, mungkin neraka, begitu. Tapi kalau masih kecil matinya, udah bisa dipastikan masuk surga. Nih mati, nih yang ngaji nih, umurnya udah 15 tahun belum nih? Begitu. Belum, masih kecil, surga. Kalau mati surga, begitu. Tapi kalau udah 15 ke atas, runyam, bisa surga, bisa neraka. Nih pasti surga nggak yang ngaji nih? Belum tentu, belum tentu. Bisa surga, bisa neraka. Kalau ditanya pengennya surga, iya pengennya, begitu. Nah, Sayyidina Yahya bin Jabir At-Ta'i, Ta'i itu nama daerah di Baghdad. Jadi kalau orang itu mati masih kecil, pastikan surga. Sekarang kita punya anak kita mati masih kecil. Ini hadis ini yang harus disampaikan dan diingat-ingat sama kita. Kita punya teman, anaknya masih kecil mati. Bacakan hadis ini kepada dia. Begitu. Ada riwayat dari Sayyidina Yahya bin Jabir At-Ta'i, begitu. Kalau kita punya teman, anaknya masih kecil mati, bacakan hadis ini. Tidak ada kado. Apa yang paling enak kado tuh ya? Deposit, begitu. Kalau kado nantinya kalimatnya kurang enak membahasakannya. Tidak ada deposit yang paling tinggi yang ditaruh oleh orang yang ganjarannya gede selain anak masih kecil meninggal dunia. Sebab kalau anak masih kecil meninggal dunia, itu bakal menjadi syafaat buat kita orang tua. Berbahagialah orang yang anaknya masih kecil wafat, yang sabar. Sebab ini kado terindah yang diberikan anak sama orang tua. Jadi kita bakal belain kita waktu saat ada baris berdiri di padang mahsyar 3000 tahun. Nanti orang haus, minum dari telaga Nabi. Siapa yang ngasih minum? Anak-anak yang meninggal masih kecil, yang orang tuanya sabar. Kalau kita punya anak masih kecil wafat, lagi lucu-lucunya, kalau dalam hadis ini umurnya 12 tahun, kan kira-kira SD itu ya. Lucu-lucunya wafat, kita sabar. Surga kita, surga kitanya kalau sabar. Tapi kalau kita frustasi, stres, enggak. Ini harus disampaikan. Tidak ada kado terindah yang dipersembahkan buat kita masa depan selain daripada anak yang mati masih kecil, belum balik. Sebab anak yang mati masih kecil menjadi pemberat timbangan pahala orang tuanya kalau sabar. Kan judul kita itu, kalau sabar.
surga. Dia nolongin kita. Waktu baris ngasih minum, dia yang ngasih minum. Mana ayah saya yang dulu sabar waktu saya wafat? Begitu dia. Jadi kita nggak kehausan kalau sabar. Hadis ini diingat-ingat kalau kita ngalamin kena musibah kayak begitu. Atau teman kita sampein, ini loh Nabi yang ngomong kayak begini nih, hadis ini disampaikan gitu. Maka adalah disebut bayi aja umur ya baru setahun tahlilan. Kata kita mau tahlilan apa? Ini nyampe ini sama bapaknya tuh biar dia tenang, biar dia tenang. Bocah mau udah pasti surga. Ini babanya ini nih yang belum tentu bisa surga bisa kagak. Babanya begitu, dilihat aja, tanya sama babanya. Itu banyak doa apa banyak baca WA? Tanya aja sama babanya. Gitu yang ngaji loh. Begitu. Kira-kira banyak mana? Ya, yang kayak begitu pengen surga, ya kan? Nah, maka kudu sabar dalam menghadapi musibah. Satu. Di samping itu ada kalam sufi, as-sabru indal musibatil ula. Sabar itu yang punya nilai tinggi. Dua nih materi ini. Sabar itu yang punya nilai tinggi ketika pertama kali mendapat cobaan. Itu baru ada ganjaran. Kalau pertama kali dapat musibah. Kalau udah lama itu sih nggak usah diomongin. Kalau udah lama mau bisa sabar. Tanya tuh sama anggota-anggota dewan tuh. Nah, pengumumannya di tanggal 14 Februari itu. Nasihatin ente sabar. Kalau udah mau yang dulu, nih udah 3 tahun yang lalu, itu sungguh serta yang sabar. Udah sabar dia, udah sabar. Pertama itulah yang dinasehatin, biar jangan ampe naik puun. Begitu saudara. Ini perlu mendidik sabar. Biar sabar. Karena ujian itu di pertama. Saat terjadi itu, kalau udah lama udah biasa. Waktu datang tuh musibah, bagaimana cara kita ngadepin? Itu yang paling penting. Begitu, paling penting. Itu pertama. Sebab as-sabru, jadi ganjaran sabar yang gede. Saat kala kita terkena musibah. Sebab kalau sudah berlalu sekian tahun, itu sih suka mau tidak suka bakalan sabar. Udah lama. Begitu, udah lama. Nah, baru lah kita punya anak meninggal udah 5 tahun yang lalu. Dengar di sini, gua sabar nih. Lu sih kagak perlu sabar, emang juga udah 5 tahun begitu. Ini baru kali pertama, itulah yang disebut ganjaran besar. 3. Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini sufi besar. Tuh, ini kalamnya menghiasi dunia sufi. Ibnul Mubarak, gara-gara bapaknya si Mubarak ini orang hebat. Mubarak namanya bapak. Mubarak ini orangnya hitam, legam, pendek lagi, lengkap sudah. Begitu, hitam, legam, pendek. Mubarak ini nyeritain Ibnul Mubarak, dari Mubarak dulu. Jadi tinggal di Marwah. Mubarak. Sebelum ngomong Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak itu nama aslinya Abdullah bin Mubarak. Mubaraknya adalah budak, jadi hitam gitu, kerja sama raja di Marwah, yaitu namanya Nuh
bin Abi Maryam. Kata Mubarak bilang begini sama Nuh, Pak, saya ingin ikut kerja. Kata Nuh, penguasa Marwa, gubernur di Marwa, gubernur Marwa, begitu. Gitu. Maka gubernurnya adil, namanya Nuh bin Abi Maryam. Kata Mubarak, Pak, saya ingin ikut kerja. Kata Nuh, waduh, lowongannya udah penuh, udah terisi semua. Kalau maupun kerja di pribadi saya aja, karena di kantor udah terisi. Saya punya kebun anggur. Kata Nuh, kamu urusin aja kebun tuh. Begitu. Maka kalau mau nggak apa-apa. Maka Mubarak mau kerja sama Nuh bin Abi Maryam. Setelah sekian bulan ngurusin kebun anggur punya Nuh, punya gubernur, maka Nuh ini mereksa kebunnya. Kata Nuh sama Mubarak, coba hasil kebunmu saya cicipin buahnya. Maka diambilin sama Mubarak. Ini Pak, kata Nuh, asem. Yang lain dong. Dipetik lagi. Kata Nuh, asem. Sampai beberapa tanaman dicobain nama Nuh, rasanya asam. Sampai Nuh marah sebagai pemilik kebun. Kata Nuh, Mubarak, ente sekian bulan di kebun ini ngapain aja? Kok enggak bisa bedain mana anggur yang manis, mana anggur yang asam? Kata Mubarak, ya saya mengikuti titah Tuhan. Saya disuruh ngebersihin ladang, ngebuang hama, ngasih pupuk, sesuai dengan tugas yang ada. Kata Nuh, kamu kagak cobain, kagak ada izin. Saya disuruh jaga kebun, bukan nyicipin buah. Jadi mana saya tahu mana anggur yang asam, mana anggur yang manis? Nuh kaget, ini orang amanah banget. Jaga di kebun ya, ke orang kita jamak lah, namanya juga karyawan nyobain. Dia kagak pakai jamak, nggak mau karena nggak ada perintahnya. Sampai tertarik ini pemilik kebun sama Mubarak. Kata Nuh, oh berarti ini karyawan amanah banget nih, karyawan nih. Begitu. Maka kemudian kata Nuh, saya mau tanya sama sampean Mubarak, boleh nggak? Ya kalau nanya boleh aja. Saya punya anak gadis cantik. Menurutmu harus dinikahi sama siapa? Lah kalau kita orangnya Mubarak, gua aja. Itu kalau kita begitu. Lah gubernur kaya, kebun banyak lebar. Begitu. Mubarak enggak. Kata Mubarak, terserah sampean Pak Nuh, mau mengikuti ala Yahudi, ala Nasrani, ala bangsa Arab sebelum Islam, atau mengikuti ala Rasulullah. Begitu. Lalu kemudian Nuh nanya, kalau Yahudi bagaimana?
Kalau Yahudi yang penting kaya, hartanya banyak. Ente cari aja mantu yang kaya raya, yang duitnya banyak. Yahudi begitu. Mau turunan siapa kek, mau agamanya apa kek, yang penting duitnya banyak. Kalau Nasrani mengedepankan tampang, yang penting ganteng. Biar kata miskin nggak apa-apa, yang penting ganteng. Begitu. Nanti miskin gampang kata Nasrani, besok lusa bisa kaya. Cuman kalau jelek susah didandaninnya. Kalau jelek susah mau dandanin bagaimana juga ya susah. Maka Nasrani mengedepankan ketampanan, kecantikan, jamaliyah, begitu kata Mubarak. Kalau bangsa Arab sebelum Islam itu darah biru, yang penting darahnya biru. Kalau darahnya merah nggak usah, biar kaya. Darah biru itu apa ya? Ningrat. Yang penting ningrat. Begitu ningrat, walaupun dia jelek, walaupun dia kaya, kalau nggak ningrat nggak mau. Itu bangsa Arab sebelum Islam. Kalau ala Rasulullah, yang penting agamanya bagus. Dia miskin besok bisa kaya. Kalau agamanya bagus, dia kaya, dia bisa bersyukur. Miskin dia sabar. Begitu. Kalau dia akhlak bagus. Akhlak itu menempatinya angka 1. Itu akhlak. Begitu. Begitu. Jadi kalau orang akhlaknya bagus, itu menempati angka 1. Kalau orang kaya, nilainya kalau kaya 10. Kalau kaya nilainya 10. Kalau dia kaya dan ganteng, nilainya tambah 0 lagi 1. 100. Kaya ganteng 100. Kalau ningrat, kaya ganteng ningrat, 0 lagi 1. 1000 nilainya. Cakep. Kalau agama, nilainya tambah 0 1. Berarti berapa tuh? 10.000. Kalau akhlaknya nggak ada, 1-nya hilang. 0 semua, mau berapa juga kagak ada. Inilah ala Rasulullah. Kata Nuh, saya tertarik sama ente. Ente aja jadi mantu saya. Ya nggak begitu. Begitu. Rasulullah nggak begitu ajarannya. Musyawarah dulu sama istri, sama anaknya, nggak boleh main kawin-kawinin. Begitu. Akhirnya, udah kamu ikut saya. Begitu. Ikut saya. Begitu. Ikut. Begitu. Maka kemudian itu Nuh ngomong sama bininya. Ada orang tukang kebun cakep, akhlaknya. Kalau orang sih masya Allah, sama pantat wajan masih putihan pantat wajan, sama pantat wajan. Berarti pantat wajan aja kan hitam ya kan, di bawah kompor. Diobrolin kata bininya, ya suami saya akan cari mantu, pasti yang terbaik. Begitu, terserah bang dah. Coba aja tanya sama anaknya. Kata anaknya jawab begini, ya al-amru ilaikuma, ya abatah. Ya terserah ayah sama bunda dah.
Tidak mungkin ayah bunda ngambilin mantu yang bakal menyengsarakan, pasti yang memuliakan. Saya ikut. Akhirnya dikawinin orang yang akhlaknya baik, Mubarak, dengan anaknya Nuh. Setahun kemudian punya anak laki-laki, namanya Abdullah. Maka Abdullah ini lahir dari bapak yang agamanya bagus, ibu agamanya bagus. Maka menjadi sufi terkemuka, dikenal dengan sebutan Ibnul Mubarak. 190-an Hijriah ini zamannya. Nah, ini diantara kalam beliau nih, Abdullah bin Mubarak. Ini masih banyak kalau mau diceritain Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak punya anak laki-laki, mati masih kecil. Abdullah bin Mubarak, bukan Mubaraknya, karena Mubarak ini sufi, orang soleh, punya anak juga Abdullah, sufi besar, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubaraknya punya anak laki-laki. Waktu Ibnul Mubarak punya anak, meninggal dunia masih kecil, ditengok oleh tetangganya Majusi non muslim, penyembah api. Majusi itu penyembah api. Maka si Majusi ngomong begini sama Ibnul Mubarak, nih non muslim, ini hebatnya Islam. Kata si Majusi waktu nengok Ibnul Mubarak, takziah dah bahasa kita, takziah melayat. Si non muslim ini nengok ke rumah Ibnul Mubarak, dia bilang begini, kata si Majusi, yambaghi lil aqili an yaf'alal yawma ma yaf'alul jahil ba'da khamsati ayyam. Kata si non muslim nih bilang begini, orang yang berakal cerdas seyogianya melakukan apa yang dilakukan oleh orang bodoh setelah 5 hari kejadian. Orang bodoh kalau udah 5 hari sabar. Orang bodoh kalau musibah udah kelewat sebulan 2 bulan biasa. Maka kata Majusi, orang yang akalnya cerdas sekarang dapat musibah, percis kerjain kayak orang bodoh udah sebulan. Kata Ibnu Mubarak dengerin begini sama murid-muridnya karena dia ulama. Catat omongannya nih, cakep nih omongan, cakep. Jadi orang yang cerdas tuh ketika baru mendapat musibah kudu sabar. Sesabar orang bodoh kalau udah 5 hari, udah sebulan. Jangan kita orang yang cerdas kagak sabar. Yang sabar kalau dapat musibah. Non muslim saja memberi nasihat begitu diterima sama Ibnu Mubarak. Jadi kita harus jadi orang yang cerdas, yaitu orang yang sabar ketika pertama kali terkena musibah. Begitu. 3 tuh materi kita. 4, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu kana lahu mislu ajrihi. Nabi menjelaskan ganjaran melayat, ganjaran takziah. Apa kata Nabi ganjaran takziah? Siapa orang yang takziah
kepada orang yang dapat musibah. Ada orang kena musibah, apa ke musibahnya? Sendal hilang ke, anak wafat, cerai, apa aja musibah. Kita nengok, menghibur. Ganjaran menghibur ini sama percis ganjarannya yang didapat oleh sahibul musibah. Orang yang kena musibah itu dikasih ganjaran 300 derajat. 300 derajat. Kita yang takziah dikasih segitu. Sebanyak yang kita takziahi. Kalau yang kita takziahi ganjarannya gede, sabarnya tinggi, maka yang nengok juga ganjarannya tinggi. Kalau yang kita takziahi ganjaran didapatnya dikit, sebanyak itu kita dapat. Maka jangan sungkan-sungkan untuk kita takziah, menghibur. Jangan datang doang. Kalau ada teman kita dapat musibah tuh datang, naruh duit aja tuh 10.000 di panci yang dikasih bendera kuning, taruh. Bukan kita datang, bang, sampein hadis-hadis yang kita pelajari malam Senin tuh. Bang, yang saya dengar begini, kata Nabi yang sabar ganjarannya gede. Nih banyak nih udah kelewat. Nabi aja sama kena musibah begitu. Jadi kita juga begitu. Nah, kita ngomong begitunya tuh namanya menghibur. Walaupun hiburannya canda. Temen kita bininya mati, kita hibur, usap pundaknya, bang. Yang saya dengar dari pengajian, yang namanya di balik musibah tuh ada nikmat. Kayaknya nikmatnya si Ma'ruf ini, bang. Ente kan udah lirik tuh janda sebelah tuh. Nah, ini nikmatnya dia ada yang sabar. Lo mau begitu. Jadi dia yang tadinya mau nangis juga nyengir, emang dasar lo mau geblek. Begitu kata dia. Tapi dia bisa nyengir. Emang yang kita nyari biar dia nyengir, jangan dia terpuruk. Jangan begitu. Itu namanya takziah. Sama kita nengok orang sakit. Saya ajarin nama kawan-kawan ini, adab Islam tertinggi. Kalau nengok orang sakit, jangan cerita penyakit, jangan. Itu kagak bener tuh. Nggak ada ganjaran saudara nengoknya. Jangan cerita orang sakit. Kalau nengok orang, tapi ceritakan orang-orang sembuh. Ceritakan. Dongengin. Itu akhlak. Begitu. Jangan kita nih orang sakit, iya si Anu juga tetangga gua tuh lagi sakit, mana parah lagi. Itu yang sakit jadi don. Begitu, jangan. Begitu. Mana ada yang atunya lagi, iya tetangga gua juga di Jawa begitu. Begitu sakit model kayak begini 3 hari mati. Ya, yang sakit nih, waduh kayaknya gua 2 hari lagi begitu. Jangan. Ceritakan yang sembuh-sembuh. Walaupun udah lama. Dongeng. Teman saya parah sembuh. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil sama Allah. Jadi yang sakit juga ada. Ada apa namanya? Sugesti. Ada sugesti, ada. Jangan kita ada makanan, Masya Allah, duren ada, sop iga ada, apalagi ya sate kambing ada, emping ada. Kita sama temen kita, lu punya semurat enggak? Aduh, tuh si ente pelit, biar makanannya utuh gitu, nanya semurat. Jangan. Nah, no, orang Rangkas Bitu dari pagi sampai sore yang dimakan emping mulu. Nggak ada tuh yang semurat dari bupati sampai RT-nya emping lagi. Siang sayur apa tuh daun meninjau emping juga begitu. Sore jadi kasih semangat, kasih.
Jadi orang tuh jangan tanpa yang diceritain penyakit mulu, jangan. Kalau orang meninggal, ceritakan ganjaran-ganjaran orang yang sabar. Ini penting. Meski kita bukan kiai, dongengin yang sabar Pak, yang sabar. Begitu, yang sabar. Itu begitu, sebab ganjaran kita menghibur orang yang terkena musibah, yang menghiburnya nih dapat ganjaran seperti orang terkena musibah gede. Jadi jangan sungkan-sungkan takziah. Mana ganjarannya? Nih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, juga Imam Ibnu Abid Dunya dalam musnadnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur kalau ngomongin sabar ada 3 macam sabar. Kata Nabi, as-sabru salah satu. Sabar itu ada 3. Ente ini ngaji, diinget-inget aja. Kan bisa aja yang ngaji ini ada pengurus masjid, ya kan? Lah kan buat khutbah, kalau nggak datang tuh khotibnya. Jadi khutbah, jangan sampai kita khotib nggak datang nih sakit. Saudara, hari ini Jumatnya libur aja, khotibnya nggak datang. Jangan sampai begitu. Kita ya belajar, nih ngaji nih hadisnya. Kita sampein, kalau saudara nggak hafal, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Lais di dalam Tambil Ghafilin, udah cukup. Orang kitab kita kitab hadis begitu. Tambil Ghafilin begitu. Kata Nabi, sabar itu ada 3 bentuk kesabaran, 3 tingkatan. Saya mau balik. Pertama, sabar menghadapi musibah, karena dunia ini negeri cobaan. Musibah itu silih berganti. Tiap orang ada kena musibah. Nggak ada yang orang nggak kena cobaan, nggak ada. Orang dunia, mau orang kaya, mau orang miskin, mau siapa aja, ada musibahnya. Ada mau santri, mau kiai, mau pedagang, mau karyawan, ada musibahnya. Kalaulah boleh ngeluh, semua orang bakal ngeluh isinya. Tapi kita diajarin jadi muslim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia negeri musibah, nggak bakal berhenti musibah. 1, kudu sabar ngadepi musibah. 2, kudu sabar dalam menjalani ketaatan ibadah. Kalau ibadah nih kudu sabar, ngaji kudu sabar. Kadang mau ke majlis ban bocor, begitu ada aja macam-macam. Begitu sabar, ya kudu sabar. Gitu dalam ketaatan ngaji kudu sabar, kudu nunggu panjang, kaki udah goyang-goyang, guru belum datang. Begitu, ya kudu sabar. Emang begitu ketaatan, sholat kudu sabar. Pokoknya ibadah itu perlu sabar. Begitu. Ketiga, sabar dalam menghindari maksiat. Kesempatan maksiat semua orang punya. Kita kudu sabar. Kita kudu sabar. HP ya itu alat. Mau maksiat bisa, mau taat bisa, terserah kita.
menghindari maksiat. Kita mau mabuk-mabukan bisa, kesempatan maksiat banyak. Apalagi kita di zaman akhir. Zaman akhir tinggal di kota besar. Ya Allah, perempuan banyak yang cakep-cakep, maka pakai roknya pendek. Sedang saudara harus pahami, beda antara rok sama kapal terbang, beda. Kalau kapal terbang tuh makin tinggi pesawat, makin gak kelihatan tuh pesawat. Kalau rok makin tinggi, makinan kelihatan. Itu rok, jangan dicatat. Jadi udah mau catat. Lah kita ada di kota besar tuh begitu. Ini bagaimana? Ya mau ngaji, mana yang di depan pakai rok pendek, bajunya pendek, itu CD-nya aja kelihatan. Itu pakai pura-pura pelan lagi naik motornya. Begitu. Saya curiga nyengir-nyengir ini. Begitu. Kata dia, kudu sabar. Bukan, ini kudu kebut. Jangan liatin, dia kudu sabar. Ini nggak paham. Sabar ada 3. Sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan ketaatan, dan sabar menghindari maksiat. Kata Nabi, tingkatan ganjarannya ora sama. Faman sobaro alal musibah, siapa aja orangnya sabar ngadepi musibah yang menimpa dirinya, lalu disambut dengan baik musibah itu, hatta yaruddaha bihusni azaiha, kataballahu lahu salasami'ati darajatin, 300 derajat ganjarannya. Kalau kita mendapat musibah sabar, maka dikasih ganjaran ningkat 300 derajat. Sabar menghadapi musibah. Namun waman sobaro ala ta'ah, siapa aja orangnya sabar dalam menghadapi ketaatan. Ngaji capek, orang ngaji kudu buang bensin, kudu masuk tol, keluar masuk tol, begitu macet, udah begitu ban bocor, apa aja ketaatan. Sholat malam capek, tapi sabar, dia jalanin ketaatan. Ganjarannya Allah kasih tulis 600 derajat. Kalau kita sabar berbuat taat, berbuat taat. Ketiga, kalau sabar menghadapi maksiat, mana diiming-imingin nih 100.000 dah, pilih 100.000, ini pilih apa kagak, ada calon bagus, cerdas kalau menjadi pemimpin, tapi sufi, sulit finansial, kagak ada duitnya, gitu. Ya Allah, nyari billboard kagak ada, spanduk kagak ada, duitnya. Ini duit nih, ambil jangan, ambil jangan. Jadi kita sabar aja dah. 100.000 5 tahun. Kalau kita sabar 900 derajat ganjarannya tuh. Kalau sabar menghindari maksiat, dikasih minum-minuman nggak mau, gratis nggak mau. Ini kalau kita sabar dalam menghindari maksiat lebih tinggi, 900 derajat. Jangan kita kerjakan maksiat, sebab itu paling tinggi derajatnya. Ngerjain ketaatan lebih gampang dibanding meninggalkan maksiat. Begitu.
Ngerjain ketaatan semua orang hampir bisa, tapi menghindari maksiat tidak semua orang bisa. Kita kudu sabar di dalam, jangan ngeluh. Kalau kita mampu menahan diri nggak ngeluh, hidup nikmati aja, itu ganjarannya paling tinggi. Karena itu ketika ada orang sukses, saudara, apa dagangannya laris, warungnya gitu maju, bisnisnya maju, kita jangan ngiri sama dia, tapi ngirilah sama kesabaran dia. Nanya sama dia, bang, abang ini warungnya laris, kalau boleh tahu tahajudnya berapa rakaat? Yo saya ini yo 12. Ya kita ngiri sama dia, biar kita tahajud juga 12 rakaat. Tanya lagi, abang udah berapa tahun ini 12 rakaat? Saya alhamdulillah nggak putus, udah 15 tahun. Ya berarti kita warungnya pengen laris 15 tahun lagi. Kan begitu, biar kita enggak ngiri sama dia. Capek kita kalau ngiri sama dia. Ngapa dia warungnya laris? Begitu. Jadi kata ulama, jangan ngiri sama orang warung laris, ngiri sama sabar dia dalam ibadahnya kali, atau sabar dia menjauhi maksiatnya. Ini yang paling penting, karena sabar ada 3 tingkatan, dan sabar menjauhi maksiat paling tinggi, bahkan derajatnya antara bumi dan langit. Disebut di sini antara satu derajat dan derajat berikutnya, antara dasar bumi dan puncak aras, 2 kali lipatnya. Jadi yang sabar dalam menghindari maksiat, kita jangan maksiat sebisa kita, hindari maksiat, sebab itu paling cepat meninggikan derajat. Segini aja dengan ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin? Baik, silakan. Meninggal di dalam janin perut itu, apakah masuk ke dalam hadis ini atau tidak? Terus kedua, ada adat budaya kita juga ketika bayi yang sudah 4 bulan meninggalnya itu dulu dinamakan dan diberi Fatihah, mungkin ada penjelasan. Iya, baik. Kalau meninggal 4 bulan itu sama orang 12 tahun aja bernilai besar, apalagi di bawah 12 tahun, artinya belum balik, apalagi 4 bulan, artinya masih bayi. Dia sabar, sama ganjarannya seperti tadi, sampai ganjarannya seperti tadi. Kemudian bagaimana kalau meninggal 4 bulan, dikasih nama atau tidak? Ya, ajaran agama bukan adat, tapi disuruh oleh agama. Kalau orang meninggal udah 4 bulan itu udah nafkhur ruh namanya, udah ditiupkan rohnya, udah ditiupkan rohnya. Karena udah ditiup roh, ini nanti di akhirat jadi orang yang meninggal 4 bulan ini. Maka sunat diajarin oleh agama, 1 diakekahin, yang meninggal 4 bulan nih, bikinin akekah. Kalau kita ada rezeki tentu begitu. Kedua, sunat kasih nama. Namanya apa ini namanya? Nama yang kalau belum ketahuan jenis kelaminnya, nama yang buat laki masuk, buat perempuan masuk. Mana yang dipakai nama laki masuk, perempuan masuk? Nurul Arifin, orang laki ada, Nurul Arifin, perempuan ada, itu caleg Golkar,
Nur Arifin. Ayo, benar nggak? Iya, saya baca tuh ada tulisan tuh di jalanan. Nurul Arifin perempuan. Nah, itu kasih begitu. Mana lagi? Tolha. Ada Menteri Agama Tolha Hasan, laki. Ada tetangga kita juga Tolha, pedagang nasi uduk gitu, Potolha. Tuh, nama yang laki masuk, perempuan masuk. Begitu, kasih nama. Mana apa lagi? Maisaro nama laki, nama perempuan. Kalau di Betawi sih Maisaro perempuan, jarang laki. Itu sahabat Nabi, pembantunya Siti Khadijah yang nemenin Nabi dagang. Maisaro itu bukan perempuan, laki. Jadi kata perempuan, laki. Jadi nama yang masuk. Kasih nama, kasih akikah. Karena itu bakal dikembalikan jadi orang, dan itu nyelamatin. Yang kayak tadi hadisnya, nyelamatin sunat. Tapi ingat sunat saja. Begitu. Karena dia kasih nama. Jangan namanya Fulan. Fulan itu artinya bahasa Betawinya anu. Biar kita ngerti. Fulan itu artinya anu. Saudara, kan saudara suka sedekah. Saya tahu kawan-kawan majlis itu gemar bersedekah. Kan suka ngehadiahin kakek buyutnya. Buyutnya namanya siapa? Baba kita namanya Muhammad. Kakek kita umpamanya namanya siapa? Kakek kita umpamanya namanya Ahmad, ya kan, kakeknya. Terus habis kakek apa tuh ya? Buyut. Buyutnya namanya apa? Orang dulu namanya Kebon, ya kan, lahir di kebon kali ya. Kebon ini kita kagak tahu nih binnya. Jangan kita tulis di amplop tuh kalau ngasih ke masjid kayak itu tuh Kebon bin Fulan. Jangan, atau tahlilan. Jangan gitu orang majelis. Jangan anu bin Fulan, anu bin Fulan, anu bin Fulan. Apatah lagi kita adalah yang mimpin tahlil. Jangan menurut juga walaupun nulis Fulan. Kita baca juga bin Fulan, jangan mau. Fulan tuh artinya bahasa Indonesianya titik-titik. Fulan tuh artinya titik-titik. Jangan sampai ini ada hadiah Fatihah untuk almarhum Kebon bintik titik. Malaikatnya puyeng. Dia nggak kerja keduk capil, titik-titik suruh ngisi. Jadi kalau Fulan ente ganti ama Adam gitu, Adam bin Adam, mimpin tahlil kayak ada Fulan. Jangan mau bin Adam, binti Adam, Fulan, Adam aja. Nabi Adam, anak cucunya Adam ini gitu. Biar jangan titik-titik, bingung malaikatnya gitu. Jangan bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, Fulan mulu, malaikat bingung, suruh ngisi, puyeng. Jadi tulis Adam, begitu. Maka anak kita yang nggak ada namanya nih kasih nama, begitu. Namanya mana yang dirasa cocok. Kayak kita pengennya Lakidah, ya udah kasih aja nama laki, nggak apa-apa. Kalau janin belum jelas, begitu. Perempuan sunat diakekahin. Sebab ini bakal jadi orang. Namun kalau di bawah 4 bulan baru 2 bulan keguguran, segumpal darah gitu, ini enggak, belum jadi orang. Hadisnya ada di dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, inna ahadakum la yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yunfakhu fihi thumma yu'maru bihil malak thumma yunfakhu fihi sur fa yu'maru bihil malak bikatbi arba'i kalimat, bikatbi ajadihi wa rizkihi umrihi wa syaqin aw sa'idin. Begitu singkatnya. Kalau udah 4 bulan ke atas kasih nama, begitu ya, kasih nama. Kalau ada rezeki diakekahin.
kalau udah 4 bulan ke atas. Panjang, masih banyak dalil-dalilnya dalam kitab-kitab ulama dijelaskan. Tapi secara singkat kalau lebih demikian, wallahu a'lam. Baik. Baik. Gimana? Anak yang ditanya apanya tuh? Oh baik. Kalau anak dibunuh sama orang tua, itu orang tua yang tidak mengerti betapa orang usak-usak sampai berbulan-bulan pengen punya anak. Dia punya anak dibunuh. Ini dicurigai kesehatan jiwanya. Nah, dengan dia membunuh anaknya tentu dosa besar. Dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir an iqtirafil kabair, Adz-Dzahabi di dalam Al-Kabairnya, dan banyak ulama, Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Irsyadul Ibad, dan masih banyak yang lainnya. Dosa besar. Mungkin yang ditanya oleh bapak kita ini, apakah bakal nyapaati itu anak? Ya tentu tidak. Begitu. Bagaimana dia? Dia nangis, ya nangis pura-pura, orang dia dibunuh. Ama dia itu mau pura-pura, namanya air mata ikan, air buaya. Air mata buaya itu. Kalau kayak begitu. Jadi enggak lah. Jadi hal yang kayak begitu enggak bakalan dia dapat syafaat daripada anaknya. Begitu. Jadi karena mendengar anak masih kecil jadi kado yang paling tinggi orang tua, kalau begitu saya bunuh aja dah gitu. Kagak lah. Maksudnya enggak begitu. Maksudnya adalah kalau kita sabar menghadapi musibah yang ada. Jadi kalau kita membunuh ya enggak bisa dapetin syafaat dari anaknya. Orang dia aja udah durhaka dulu. Sebelum anaknya itu tumbuh, ini nggak bisa dapetin syafaat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik, apa ini? Oh baik. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu. Ini ada infak teromol per 26 September 2023 255.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Saudara sekalian yang mulia, ini syukur Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ini dikelilingi oleh teman-teman yang baik, dan itu kami bersyukur Allah. Teman-teman yang memiliki ide kreatif, termasuk yang di hadapan kita ini. Karena sholat itu disunatkan baca-baca surat. Kalau kita hafal Quran itu tentu bagus, rakaat 1 baca aja Al-Baqarah kelar, hafal Quran ya kan. Bagi kita yang gak hafal Quran, kita amalinlah ajaran-ajaran Nabi atau ajaran salafus soleh. Ini ada bacaan-bacaan sholat 5 waktu tuntunan dari Imam Haddad yang bergelar Ghausul Ibad. Imam Haddad ini bacaan seperti kita sekarang ini. Malam apa ini ya? Malam Senin subuh ini Isya ya. Isya Senin, suratnya rakaat 1 berarti watini ya. Begitu
keduanya inna anzalnahu subuh, berarti besok nih Senin ya kan. Itu ada tulisan tuh Senin, itu subuh, berarti bacaannya wasyamsi waduhaha, keduanya walaili idza yaghsha. Ini bacaan harian Imam Haddad yang ratibnya kita baca dan kita amalin. Itu begitu beliau amalin kehidupannya sampai beliau menjadi orang yang tinggi derajat. Gitu. Bagi kita yang masih di kelas kulkul, apa tuh kulkul ya? Kuliah kulhu, naikinlah bacaan surat tuh seperti ini begitu. Begitu seperti apa yang diamalkan oleh Imam Haddad. Namun saudara, begitu lembaran ini kawan kita ini kami paham mencetak ini karena ada tulis-tulisan kenangan-kenangan Maulid lah, sampai ada map tuh di bawah tanggal 7 Januari. Ini maksudnya kami paham dari teman-teman majelis ini, bila keluarga besar Nurul Anwar atau yang hadir ini, atau ada barangkali yang nggak hadir kalau lembarannya masih ada, diambilin aja dibagi kasihan buat nolong. Ini kan bisa dilaminating di rumah, jangan di frame, dikasih frame. Jadi kalau dikasih bingkai kan nggak rusak. Kalau saudara barangkali ada punya keluasan rezeki, kami paham maksud lembaran ini terkait dengan acara tanggal 7 Januari di Serang dipusatkan, majelis kita ngadain Maulid 7 Januari. Maksud lembaran ini, kalau memiliki rezeki luas pengen bantu apa 1.000 perak itu, atau kalau nggak kuat 500 perak, atau kalau kuat 10.000, 20.000 gitu, itu nanti minggu depan dikumpulin, dititipin nama pengurus majelis. Siapa ini kira-kira yang mau megang ini, nitipinnya? Sedirvan siapa? Beliau. Ya pokoknya siapa aja. Dititipin dananya pure murni ini paham untuk bantu Maulid yang tanggal 7 Januari. Tapi jangan paksa. Jangan paksa. Kalau kita mampu 1.000 perak 1.000, nggak mampu 500 perak, atau mampu 10.000 mampu 20.000 mampu 100.000 terserah saja. Kalau nggak mampu ambil saja lembaran ini, tidak apa-apa. Begitu, jangan paksa, jangan siang, dan juga yang nggak punya begitu. Tapi ini kalau kita udah punya lembaran di rumah kita, lembaran ini bawa aja pulang, kasih bagi temennya. Barangkali kita udah hafal bacaan ini, tata aturan ini, kasih temennya, kali aja manfaat gitu apa yang ditulis ini begitu. Jadi ini lembaran ini adalah semacam apa ya, proposal ini, tapi manfaat begitu. Kalau ada kelebihan rezeki, kalau enggak ada jangan paksa. Atau ada temennya yang nggak ngaji malam ini, kalau lebarannya masih ada, ambilin saja, nggak apa-apa begitu. Tapi kalau sudah habis, minta maaf kaminya kalau sampai tidak ada. Intinya lembaran ini adalah kenang-kenangan aja. Kalau yang punya apa itu YouTube itu, YouTube apa Google itu, ini ada apa namanya nih? Ini apa namanya? Kode ini barcode. Ada barcode, bisa dicek itu nanti tanggal 7 Januari alamatnya ini begitu. Alamatnya iya. Alamatnya ini begitu alamatnya. Ini barcode alamat acara. Jadi kalau saudara mau datang, ini bentuknya undangan sebetulnya, ini kayaknya undangan. Jadi kalau mau datang waktunya luas 7 Januari, ini alamat acara. Barangkali pengen rombongan sendiri nggak ikut majelisnya, ini barcode acara. Jadi mudah-mudahan
keluarga besar Nurul Anwar tidak merasa diberati oleh kawan-kawan kami dengan lembaran ini. Begitu, mudah-mudahan kalau punya teman yang biasa ngaji gak ngaji, kalau masih ada boleh ambil, kalau nggak ada enggak. Ini aja terkait lembaran ini. Jadi minggu depan saja pertemuan mendatang. Begitu pertemuan mendatang nanti dikumpulin, dititipin aja sama pengurus majelisnya dari edaran lembaran ini yang dibuat ide kreatif dari kawan-kawan majelis kami. Begitu, daripada saudara dikasih proposal habis itu dibuang, jadi mendingan ini kalau mampu 1000 perak 1000, nggak mampu 500 perak, nggak apa-apa, punya nilai juga di mata agama. Kalau nggak ada, jangan paksa dalam kehidupan kita di majelis ini. Begitu, ini kenang-kenangan dari kawan-kawan kami ini, cabang gitu ya, punya ide-ide kreatif begitu untuk membantu. Kurang lebih terkait lembaran ini demikian, begitu kurang lebih demikian. Mudah-mudahan antum nggak merasa